Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia lahir dan batin. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa tadi, semoga kita bisa mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan nanti dengan lancar dan kalian bisa memahaminya. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks editorial. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai hari ini adalah 3.3 menganalisis kebahasaan teks editorial dan 4.3 merancang teks editorial dengan memperhatikan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang struktur dari teks editorial dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks editorial dan langkah-langkah menulis teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksud agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi para khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, banyaknya menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 5. Yang pertama, adverbia, yakni ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Kata yang biasa digunakan yaitu kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Yang kedua adalah konjungsi, yakni kata penghubung pada teks. Contohnya, kata bahkan. Yang ketiga, verba material, yakni verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Dan yang keempat, verba relasional, yakni verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Pada verba mental terdapat partisipasi pengindra dan fenomena. Setelah kita mempelajari kebahasaan teks editorial, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat sebuah teks editorial. Berikut langkah-langkah membuat teks editorial. Yang pertama, kita harus memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Maksudnya, topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, kita mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Maksudnya, data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta dan pendapat yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Selanjutnya, yang keempat adalah menyunting teks editorial.
Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Hari ini pembelajaran kita tentang kebahasan teks editorial telah selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kebahasan dari teks editorial? Jika ada, silakan yang ingin bertanya. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah buatlah sebuah teks editorial dengan memperhatikan kebahasaannya dengan tema pendidikan karakter dan sebutkan kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas dalam teks editorial pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 pada halaman 99 yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami kebahasaan dari teks editorial. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.